Untuk kalian yang belum tahu apa bedanya granit dan keramik, mungkin saya bisa jelasin sedikit ya. Sebelumnya lihat tracer di setelah ini. Saya tarik sini. Ya, oke, silakan. Pertama, kalau misalnya kita lihat dari ini ya, saya jelasin ini hanya sebatas ini aja ya, secara definitif atau ya secara ini aja bentuknya mungkin ya. Kalau pertama itu kita lihat dari keramik ya. Kalau keramik itu dari dasar pembuatannya dia menggunakan tanah liat yang dibakar terus kemudian dibentuk motif sedemikian rupa. Cuman kalau misalnya granit dia berbedanya, dia dari batu alam atau batu yang dipotong kemudian motifnya ya bentuk sesuai dengan batu tersebut gitu loh, namanya batu granit gitu kan. Itu perbedaan secara fisiknya. Cuman kalau misalnya dari ininya, dari kalau kita lihat di lapangan itu, kalau keramik itu dia pinggirannya, atau kalau misalnya ini seakan-akan keramik itu ya, pinggirannya itu ada lengkungnya, itu lengkung ke bawah situ di sininya. Jadi kalau misalnya kalian tahu natan itu ada penggabungan antara keramik ya, maksudnya dua keramik itu ada garisnya itu. Nah kalau keramik itu kecenderungan dia garis tersebut tuh lebih lebar itu karena apa? Karena pinggiran antar keramiknya itu dia lebih ada lengkungannya itu. Kalau misalnya kayak handphone Samsung itu ada pinggirannya itu ya, yang Note 10 Plus itu pinggirannya itu. Nah kalau misalnya granit itu kayak iPhone itu, jadi dia langsung tegak. Kalau misalnya digabungkan itu natnya lebih kecil dia, jadi lebih bagus lah kalau dilihat gitu loh, kayak gitu. Itu dari ini ya, perbedaan secara umumnya gitu kan. Terus kemudian pasti yang teman-teman pengen tahu itu kan perbedaan harganya tuh. Nah ini yang apa namanya, yang berpengaruh gitu. Kalau misalnya kalian tanya apakah ada keramik itu yang ukuran 60-60, ada. Keramik ukuran 60-60 itu kan rata-rata kan granit itu kan ukurannya 60-60 ya. Kalau misalnya teman-teman melihat, kalau teman-teman bilang perbedaannya granit sama keramik itu karena ukurannya, saya bilang kurang tepat gitu loh. Jadi kalau granit itu 60-60, bahkan keramik pun juga ada yang ukuran 60x60. Kalau misalnya kita perbandingkan harga, kita lihat ke papan ya. Ini keramik, terus sini tuh granit. Mohon maaf tulisan saya agak kurang bagus. Nah ini dari pembuatan dasarnya aja itu kan perbedaannya dia gini. Kalau granit itu dia dari batu granit. Nah kalau keramik pembuatannya itu dari tanah liat. Ya, tanah liat gini tulisannya. Nah ini perbedaan pertama. Terus kemudian yang kedua dari bentuk fisik gitu. Bentuk fisiknya kalau granit itu pinggirannya lurus, karena dia dari hasil pemotongan gitu, proses pembuatannya gitu kan. Kalau keramik dia pinggirannya agak lengkung, karena proses cetakannya. Terus mengenai harga, saya nggak maksudnya granit pun juga sebenarnya udah banyak macamnya. Kayak dari merek itu kan ada yang granit Cina atau granit yang bagus tuh banyak macamnya lagi. Teman-teman bisa lihat sendiri di toko bangunan itu. Tapi rata-rata harganya itu, kalau misalnya granit itu sekitaran 120.000 per meter persegi. Nah, dan kalau keramik itu rata-rata harganya itu di bawah 80.000. Gimana ya ini ya?
Nah, per meter perseginya ini udah kelihatan dari harga ini kan. Pasti teman-teman mau milih yang mana. Secara ukuran tuh ada juga. Ukuran 60 kali 60. Ini juga sama. 60 kali 60. Kalau misalnya teman-teman bilang keramik sama granit tuh dilihat dari ukurannya. Oh tidak. Karena keramik pun juga ada yang ukuran 60-60 dan granit juga 60-60 kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari sini aja kita lihat dari harga ya. Dari harga 180.000, katakanlah ini bukan di bawah 80.000, katakanlah ini adalah 80.000. Sudah selisih berapa? Ini selisihnya 40.000 per meter. Ya toh? Nah, kita fokusnya ke sini dulu ya. Cuman memang karena kan pasti teman-teman kan melihatnya dari harga nih. Jadi ini saya hapus dulu. Kita bicara di harganya dulu ya. Nah, selisih 40.000 per meter. Nah, rata-rata rumah itu minimal itu luasan 36, tipe 36. Ini 40.000 ya. 36 dikali 40.000. Saya hitung dulu ya. Ini per meternya ini masih jasa ya, masih material aja. Itu ketemunya 1.440.000. Ini keramik ini. Maaf, salah, ini bukan 40.000 ini selisihnya ini. Ini 80.000. Nah, inilah. Ketemunya 2.880.000. Ini kalau keramik. Nah, kalau granit tipe 36 dikalikan 120.000. Ketemunya 4.320.000. Nah, dari ini kan sudah kelihatan ya perbedaan harganya itu. Nah, sisa kalian mau milih mau pakai granit atau mau pakai keramik kayak gitu. Cuman kalau misalnya secara motif granit itu ada yang ditiru sama keramik gitu loh kan. Jadi kalau misalnya kalian mau spend, artinya mau lantai kalian lebih murah gitu kan, ya bisa pakai ini. Secara tampilan hampir sama, cuman memang secara secara penggunaan kayak misalnya kayak diinjek itu beda rasanya. Kalian bisa rasakan sendiri perbedaannya. Dari sini yang membedakan ini masih bahannya aja, belum kepada bahan dan jasa. Kalau misalnya jasa katakanlah sama gitu kan, ini berarti sisa ditambah gini hitungnya ya, berarti 36 ditambah katakanlah 120 juga. Ini 36 tambah kali 120. Kalau jasa ini rata-rata kan saya 120.000 per meternya. Jadi kayak misalnya dia masih termasuk apa aja jasanya itu kan. Saya hapus dulu aja ya kali ya semuanya ya. Nah, ini bicara soal pemasangan granit dan keramik ya. Saya rata-rata itu pakai harga 120.000 per meter persegi. Ini jasa. Yang termasuk jasa itu apa aja? Tukangnya, terus kulinya, terus semennya, terus pasirnya,
dan air ya. Nah, 20 meter persegi. Sisa ditambahkan mau pakai keramik, yaitu tadi 80.000. Ini keramik. Atau granit. Rp120.000. Gini ya. Nah, gitu. Itu perbedaannya secara biaya. Pasti kan teman-teman di sini kan ini ya, dalam membangun rumah kan juga pasti menilai biayanya habis berapa gitu kan. Enaknya pakai granit atau pakai keramik gitu. Maaf ini agak ini ya. Nah, di situ yang bisa jadikan pertimbangan teman-teman gitu kan. Misalnya nih di area ruang tamu sama ruang keluarga aja yang pakai granit. Terus untuk kamar tidur itu pakainya keramik untuk menekan biaya. Itu terserah aja gitu loh kan. Yang penting teman-teman udah tahu harganya, terus membandingkan harganya. Karena kecenderungannya ketika pakai keramik itu pemasangan antar keramiknya itu kecenderungannya kurang pas gitu loh. Ya meskipun juga ada granit yang ketika pemasangan itu juga kurang pas natnya kayak gitu. Ketika pakai granit yang murah, ini aja ini saya bilang 120.000 granit itu dia yang paling murah saya pikir gitu loh kan. Karena rata-rata itu di atas ini, di atas 150-an yang bagus itu. Bahkan ada yang sampai 500 juga per meter kayak gitu. Itu kalau misalnya penjelasan dari saya mengenai keramik ataupun granit. Sisanya saya kembalikan kepada teman-teman mau pakai keramik atau mau pakai granit, itu aja terserah terserah teman-teman mau pakai yang mana. Yang jelas dari harga, dari bentuk, dari hasilnya antara keramik dan granit itu pasti akan berbeda. Saya tidak akan tidak akan merekomendasikan yang mana yang bagus karena rata-rata jatuh-jatuhnya dalam dunia properti itu membandingkan antara hasil dan biaya, itu pasti sudah itu. Kalau misalnya ada orang ngomong ya ono rego ono rupo, kalau bahasa Jawanya ya memang gitu kan. Cuman kenyataannya di lapangan pasti mereka mempertimbangkan juga lebih efektif mana gitu loh, atau efisien mana gitu kan. Kalau misalnya di kamar nggak kelihatan orang kan, bentuknya privacy, pakainya keramik ya why not gitu loh kan, nggak ada masalah gitu loh. Nah itu dari saya. Silakan kalau misalnya punya pengalaman tersendiri tentang keramik atau granit, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Kita diskusi bareng gitu kan. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel orang-orang lapangan. Nanti mungkin selanjutnya kita akan bicara tentang material-material yang lain. Kira-kira lebih efektif pakai yang mana nih bahannya kayak gitu ya. Paling tidak saya bisa menjabarkan aja. Tetap keputusannya ada di tangan teman-teman. Selamat siang dan sampai jumpa.